Masih ingat waktu itu dengan ungkapan beliau mengingatkan kita tentang dunia, kata beliau, an-ni'matu shibruha, kata beliau, tuluha shibrun faqat, kata beliau. Ya. Kenikmatan itu panjangnya paling cuma sejengkal, kata dia. Ya. Bapak-bapak semuanya paham insya Allah. Kalau kita jengkalin di atas juga paling segini aja gitu. Ya, shibrun faqat itu satu jengkal aja gitu. Ya, kalau urusan yang lain silahkan aja ditafsirkan, kira-kira nggak jauh beda. Hadirin sekalian yang saya muliakan, ini ungkapan seorang ulama sangat-sangat terkesan buat saya bahwa itulah dunia. Sehebat apapun penampilan kita, seluruhnya tidak akan lepas dari kenikmatan sebatas itu. Kalau tidak ada kenikmatan akhirat, kenikmatan agama terutama, maka sudahlah, selesai hidup itu hanya pada kenikmatan yang sejengkal itu saja. Oleh karena itu hadirin sekalian, saya tidak akan mengupas panjang lebar. Saya kira di hadapan saya ini para penyuluh agama, ya, yang insya Allah sudah sangat paham tentang berbagai persoalan-persoalan keagamaan yang kita seluruhnya hari ini, tentu para penyuluh agama ini juga saya tetap menempatkan Bapak dan Ibu sekalian ini jauh lebih dibutuhkan di masyarakat. Punten anu kasuhun, kalau saya dulu juga sebelum di DVD ya Pak undang ceramah kemana-mana, ya sebatas mimbar lah. Kalaupun duduk, ya duduk sebentar, nanti naik mimbar lagi gitu ya. Sesudah naik mimbar dan terus jalan, kita tidak pernah tahu problematika dan persoalan umat itu seperti apa. Jadi kalau umat ini kemudian menjadi sasaran banyak kalangan, bahkan ibu-ibu lah, misalkan ibu-ibu anu nuju aremok ya nama, jadi sasaran Bang Emok kan gitu. Aremok itu kan punten anu kasuhun, ajengan-ajengan yang di atas mimbar kadang-kadang tidak paham persoalan itu. Tapi saya yakin kalau penyuluh itu ngerti banget persoalan ini, persoalan serius, terutama di Jawa Barat, khususnya di Bandung ini juga, Bandung Raya lah, secara keseluruhan. Bagaimana pengaruh Bang Emok itu telah banyak sekali menjerat persoalan keumatan kita, terutama masyarakat yang ada. Tentu solusinya kita yang terdepan lagi. Ya, kalau mengandalkan undang-undang, peraturan segala macam, itu debatnya panjang. Ya, apalagi kerjaan. Kalau sudah bicara regulasi, prosedurnya kayak begini. Ya, pertama ketika ada gagasan, usulan, dibuat rancangan undang-undang, itu juga prosesnya panjang, belum perdebatannya lagi, belum sejumlah kepentingan yang melatar belakangi. Setiap partai punya kepentingan, setiap kelompok masyarakat punya kepentingan, belum lagi yang latar belakang agama ini punya kepentingan. Agama itu semuanya. Kalau bicara tentang penyuluh juga seperti itu pembicaraannya. Lalu bagaimana dengan penyuluh agama Kristen? Haknya bagaimana, kewajibannya gimana? Sama. Itu levelnya kalau sudah bicara level perundang-undangan. Nah, termasuk Bapak Ibu sekalian, ketika saya turun begini melakukan pengawasan terhadap satu undang-undang tertentu misalkan, kemudian mendapat aspirasi Pak Undang. Nah, kalau aspirasi ini ujungnya adalah revisi undang-undang, misalkan persoalan penyuluh keagamaan ini belum terakomodir kepentingannya di dalam undang-undang misalkan. Kalaupun ada undang-undang yang mana, nomor berapa, masuknya di mana, itu betul-betul harus dicek gitu ya. Sehingga kalau belakangan misalkan ada undang-undang tentang kepesantrenan.
Ya, ini juga kan pasti penyuluh ikut serta di dalam mensukseskan di lapangan bagaimana undang-undang kepesantrenan itu betul-betul bisa diimplementasikan dengan benar. Karena setiap undang-undang itu pasti nanti ada programnya dan juga ada anggarannya. Nah, tidak terkecuali kalau penyuluh itu punten anu kasuhun simkuring itu sekarang sedikitlah saya mundur ya atau sedikit menjelaskan. DPD ini tadi sudah dikemukakan adalah lembaga legislatif ya. Lembaga legislatif yang sebenarnya sejajar hak dan kewajibannya dengan DPR RI. Bahkan semestinya kalau dilihat dari proses pemilihannya, kalau bahasa di negara Amerika misalkan ada bahasa Senat ya, Senat ya Amerika, Senate of America misalkan. Nah, senatornya sama seperti di kita dipilih dari satu provinsi ya, satu provinsi. Nah, satu provinsi itu nanti diwakili oleh berapa orang. Kalau di sana biasanya Partai Demokrat atau Partai Republik. Itu aja. Kalau di kita kan tidak partai. Ya, kalau di kita tidak partai dan tidak boleh istilahnya para pengurus partai. Bahwa dia simpatisan partai, dia kader partai boleh-boleh aja, tapi tidak boleh dia menjadi seorang pengurus partai. Artinya dia tidak membawa aspirasi kepartaian. Berbeda dengan DPR, memang seluruhnya harus berasal dari partai. Ya, partai yang tentu saja diakui oleh negara dengan izin atau dengan dibuktikan ya melalui Kemenkumham itu. Nah, saudara-saudara sekalian, nah DPD ini satu provinsi sama, mau yang paling banyak penduduknya seperti Jawa Barat atau yang paling sedikit seperti katakanlah di Sulawesi Barat atau di Gorontalo misalkan, itu tetap hanya 4 karena dia tidak mewakili rakyat ya, dianggapnya mewakili daerah. Kalau daerah kan sama saja kata dia, nggak menghitung berapa jumlah penduduknya. Walaupun alasan itu sangat-sangat sebenarnya lemah ya. Kenapa? Karena bicara satu lokasi, satu kawasan geografis sebesar apapun atau sekecil apapun tetap harus mempertimbangkan manusianya, kan begitu. Seperti saya misalkan jalan-jalan ke sana kemari reses, masa ketemu sawah, ketemu gunung gitu. Saya ngomong di depan gunung, di depan sawah. Tetap saja yang saya harus hadapi kan orangnya. Ya, orang yang katakanlah pernah memilih saya umpamanya pada 1 tahun yang lalu, yang tadi akumulasinya total se-Jawa Barat itu sekitar 1,4 juta. Nah, hadirin sekalian yang saya muliakan. Nah, jadi ketika bicara tentang regulasi, kita ngobrol di sini, ujungnya adalah revisi regulasi atau revisi undang-undang. Nah, di sini kewenangan DPD kalau sewaktu menjadi anggota MPR. Jadi kalau setiap anggota DPD atau anggota DPR itu pasti anggota MPR. Jadi saya anggota MPR dan juga anggota DPD. Nanti teman ada anggota MPR dan juga merangkap anggota DPR misalkan. Jadi seperti itu. Karena kita punya 2 fungsi dalam hal legislatif ini. Nah, ketika kami bersama-sama di MPR, satu ruang, satu sidang lah. Sidang bersama kita kenal. Itu hak kewajiban anggota DPD sama. Contoh dalam membentuk undang-undang dasar. Konstitusi negara yang paling mendasar dari sebuah negara dan menjadi pijakan seluruh undang-undang yang lain, itu diputuskan, ditetapkan oleh seluruh anggota DPR. Bicara anggota DPR terdiri dari anggota DPD dan anggota DPR. MPR ya, anggota MPR ditetapkan oleh MPR. Nah, bicara anggota MPR itu ada anggota DPD dan anggota DPR. Di situ hak kewajibannya sama. Sampai pada tingkat ketuk palu satu undang-undang, katakan undang-undang dasar itu diputuskan, misalkan ada amandemen diputuskan, maka selesailah menjadi sebuah konstitusi dan DPD masuk di dalamnya ikut memutuskan.
Tapi ketika bicara tentang perundang-undangan di bawah itu, di bawahnya bukan di atas, di bawah itu, atau berpijak pada undang-undang dasar, dan itu kewenangan sepenuhnya sampai ketok palu menjadi undang-undang, itu pembuatan undang-undangnya ada pada DPR saja. DPD tidak dilibatkan sampai ke tingkat membentuk undang-undang, bahasa sederhananya sampai ketuk palu, enggak. Jadi, tapi proses sebelum ketuk palu, persidangan yang lainnya, naskah akademik, uji sahih, kunjungan ini itu, penyerapan aspirasi dan lain sebagainya, studi referensi, seluruhnya dilakukan oleh DPD sama dengan DPR. Seperti kami sekarang reses kemana-mana sama. Walaupun reses kami tentu tadi jangkauannya satu provinsi, terus terang saja Undang ya. Dan Bapak siapa? Megah. Pak Megah. Pak Megah ini ya alhamdulillah, terus terang saja saya nggak terpikir 2 hari yang lalu mau ke sini ketemu wajah-wajah yang subhanallah tadi diungkapkan oleh Pak Undang, makhluk-makhluk yang sangat strategis dalam sebuah masa depan umat ini, paling tidak di kawasan Bandung ya. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian yang luar biasa ini tentu saja saya sering mensyukuri sebagai takdir Allah Azza wa Jalla bisa jumpa bapak ibu sekalian, sehingga terus terang di DPD tadi saya sampaikan dibagi 3 komite. Bahasanya komite bukan komisi, karena komisinya udah diambil sama DPR nih. Paham ya komisinya? Kalau komite DPD menggunakan. Nah, komite ini 1, 2, 3, 4 karena memang 4 orang. Makanya setiap komite itu terdiri dari 34 orang karena ada 34 provinsi. Nah, saya sekarang itu adanya di komite 1. Komite 1 itu urusannya pemerintahan daerah, persoalan hukum ya, ketertiban keamanan, mitranya adalah kepolisian, TNI, kemudian pemerintahan dalam negeri, kemudian terkait dengan pemerintahan desa, ya, Kementerian Desa, termasuk Kementerian Hukum dan HAM, ya, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kominfo. Nah, itu mitra komite 1. Nah, komite 2 lebih terkait dengan sumber daya ekonomi atau sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Nah, kemudian komite 3 baru terkait dengan keagamaan, keperempuanan, kemudian atau kewanitaan, terus terkait dengan hal-hal perdata lah lebih banyak, termasuk kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya, kesehatan juga. Itu di komite 3. Ya, dan terakhir adalah komite 4, lebih banyak terkait dengan masalah keuangan, pertimbangan dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, dan juga mitranya dengan BPK. Jadi komite 1 tidak bermitra dengan Kementerian Agama. Namun demikian, sebagai anggota DPD, perwakilan dari sebuah provinsi tidak boleh tabu yang di komite 3 nggak ngerti yang ada di komite 1, komite 1 nggak paham dengan yang komite 3, itu tidak boleh. Itu hanya pembagian tugas saja. Seperti bapak-bapak misalkan ketika mendapatkan tupoksi kan tidak boleh tabu terhadap tupoksi lainnya, tetap harus paham kita, walaupun nanti yang akan memperjuangkan misalkan melalui teman-teman yang di komite terkait umpamanya, sehingga aspirasi ini nanti saya akan masukkan sebagai masukan dari Jawa Barat katakanlah, dan nanti di situ ada Ibu Eni ya, ada Ibu Eni Sumarni, itu yang beliau sekarang ada di komite 3, saya di komite 1, kemudian komite 2-nya Kang Oni ya, Kang Oni SOS ya, dan dia yang mendapatkan angka paling banyak, luar biasa ya, dengan ketokohannya waktu itu, dengan ketokohan yang seorang artis juga, seorang ya banyaklah sisi yang membuat dia positif. Kemudian di komite 4-nya adalah Ustadz
Asep Hidayat, ya, dia dari Tasikmalaya dan beliau memang jaringannya di situ di Hamida terutama ya, termasuk karena beliau adalah salah satu di antara putra dari pesantren kalau nggak salah Batar Gedang kalau beliaunya, tapi dukungannya dari Hamida. Nah, saudara-saudara sekalian saya hormati, itu di antara tugas dan fungsi DPD RI. Selain legislasi, ada yang namanya pengawasan. Nah, kalau pengawasan tentu saja sangat strategis juga. Kayak seperti sekarang misalkan, seberapa jauh undang-undang terkait dengan keagamaan, kemudian terkait dengan penyuluhan ini misalkan efektif dan tidak efektif di masyarakat. Termasuk tadi sudah dikemukakan bagaimana tentang status kepegawaiannya dan lain sebagainya juga. Karena kalau dari sisi ya, kalau sudah bicara ASN itu kan kementeriannya adalah tetap ada di Kementerian ASN, ya kan? Bukan Kementerian Agama lagi, cuman usernya, penggunanya kalau terkait dengan keagamaan ya pasti penggunanya adalah Kementerian Agama. Kalau terkait dengan kependidikan, usernya adalah Kementerian Pendidikan. Tapi orangnya sendiri, kalau bicara kepegawaian ya dia adalah pegawai, kalau bahasa dulu pegawai negeri sipil PNS. Sekarang aparatur ya, ASN ya, sipil negara. Nah, kalau bicara aparatur sipil negara sudah nggak bicara Islam non Muslim lagi, tidak lagi bicara tentang agama, pendidikan atau yang lainnya, semuanya setara harus mendapatkan saya kira penghargaan yang sama begitu ya. Nah, termasuk dalam konteks penyuluhan. Bicara penyuluhan itu nanti tentu saya tidak tahu persis seberapa jauh perjuangan Kementerian Agama untuk menjadikan para penyuluh ini diperjuangkan sebagai tadi misalkan calon-calon ASN yang belakangan juga terutama untuk tahun 2021 ini pemerintah sudah berencana untuk mengangkat ASN yang baru, kemudian tenaga-tenaga honorer yang baru dari berbagai kalangan. Nah, saya tentu saja sangat-sangat berharap Kementerian Agama juga cepat ya dan tanggap betul untuk mengajukan ya para honorer ini ya di Kementerian ASN dan tinggal ditaroskan istilah kuotanya berapa nih Kementerian Agama dapatnya kan gitu kan ya. Kalau ada 1 juta misalkan kabagian sabaraha yaitu Kementerian Agama. Sebagaimana yang ada dalam penyuluhan pendidikan misalkan atau tenaga honorer di bidang pendidikan itu juga jumlahnya cukup besar. Nah, saudara-saudara sekalian dan tidak terkecuali tentu juga terkait dengan penyuluh pertanian kan sama tuh. Penyuluh pertanian itu kan di bawah Kementerian Pertanian. Nah, itu tinggal gesit-gesitan di situ dan seberapa jauh lobby menteri di sini kepada pemerintah tentu saja dalam hal ini kepada presiden, terus yang kedua tentu saja bersama dengan Kementerian ASN ya Pak Cahyokumolo. Saya kira itu sedikit terkait dengan pentingnya kita juga memahami wawasan legislasi ya atau wawasan regulasi supaya kita bertindak bergerak apapun hak kewajiban kita ini nanti sudah terlindungi. Ya, betul-betul terlindungi, ada alasan yang cukup argumentatif bahwa kita punya argumen untuk bisa memposisikan diri atau diposisikan oleh negara sebagai bagian dari aparatur sipil negara atau apapun namanya, tetapi memiliki hak dan kewajiban yang tidak kalah penting. Karena kalau saya misalkan bermitra Komite 1 itu dengan Kementerian Desa, nah kita juga mulai memikirkan ya aparatur desa itu, aparat desa atau istilahnya perangkat desa yang kurang lebih sekitar 10 orang di luar Kades dan Sekdes begitu, itu pun mereka belum mendapatkan gaji yang relatif
fix gitu, yang itu bersumber dari anggaran negara. Kalaupun ada ya dari ADD, alokasi dana desa dari kabupaten atau dari PADES-nya, pendapatan asli desa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, itu sekedar mengenal atau pengenalan terkait dengan DPD RI, dan DPD RI itu hanya satu di pusat. Ya, kenapa? Tidak sedikit Bapak dan Ibu sekalian, kalau saya berkunjung misalkan ke Pemda sekalipun, ya ditanya ini dari DPD Golkar atau dari DPD mana katanya. Jadi bukan DPD RI kalau kita. Sebenarnya kita DPD RI. DPD RI itu ya tidak ada hubungan dengan kepartean. DPD RI itu independen dan hanya ada di pusat. Kalau DPR kan ada DPRD tingkat provinsi, ada DPRD tingkat kabupaten kota. Tapi kalau DPD hanya ada di pusat. Sehingga sangat strategis sebenarnya urusan daerah itu bermitra dengan DPD, ya, di samping tentu dengan DPR RI juga. Terutama untuk kepentingan-kepentingan seberapa jauh kita membangun daerah itu, salah satunya adalah kebijakan terkait dengan perimbangan tadi, perimbangan anggaran pusat dan daerah. Kalau negara ini habis dibagi ke daerah, sampai ibu kota pun kan namanya daerah khusus ibu kota, namanya juga daerah gitu. Cuman ada kekhususan karena dia adalah ibu kota itu aja, tapi dia pun adalah daerah. Dengan kata lain, seluruh persoalan bangsa ini kan habis dibagi ke daerah. Bahasa kasarnya ngapain gede-gede di pusat duitnya gitu ya. Betul begitu? Kan sama ketika ada anggaran di satu kementerian, itu juga perlu berpikirnya anggaran ke daerah di kementerian tersebut itu berapa persen jika dibandingkan dengan anggaran yang digunakan di pusat. Halo? Kita ngawas teh aya nama seperti segitunya ya. Kalau simkaring tadi disebut Pak Kiai, hapunten anu kasuhun sareng Pak Kiai Sofyan kapungkur 2008 juga 2014 mah. Satu periode dengan beliau, terus beliau tidak masuk lagi dan sekarang pun beliau tidak daftar begitu, dan saya yang melanjutkan kira-kira seperti itulah. Tapi kalau ditulis ada KH pun tong diterjemahkan Kiai Haji, cekap ku Kang Haji gitu. Kang Haji Amang Syafruddin, bagi aya YouTube-na Kang khas Kang Haji Amang Syafruddin. Kan aya UAS, aya UAH ya. Kalau saya nggak apa-apa UAS juga Ustadz Amang Syafruddin. Tapi dari Depok gitu ya. Tapi cekap dengan Kang Haji Amang Syafruddin. Itu panginten yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti dari dialog ada hal-hal yang bisa kita kembangkan. Ya tentu saja mungkin ngedawidi dan kita 5 menit deui lah ya. Nah, saya juga terus terang saja sebagai anggota DPD memang ada anggaran-anggaran anggota DPD untuk reses segala macam. Tapi hapunten anu kasuhun, kita tidak bisa membantu lebih jauh kalau tidak mensiasati anggaran itu sendiri. Kalau DPR jelas, misalkan mitra dengan pemerintahan desa, misalkan komisi berapa gitu. Nah, setiap anggota DPR yang bermitra yang ada di komisi tersebut dan komisinya bermitra kepada atau dengan pemerintahan desa, setiap program dan anggaran yang ada di Kementerian Desa biasanya setiap anggota DPR itu bukan dapat uang cashnya, tapi dapat programnya. Misalkan dapat 3 program, dia bisa turun ke desa dapilnya dan dia mengawal 3 program itu sampai ke bawah. Cek batur mah menang perjuangan maneh. Padahal mah bukan, itu kan uang negara, program negara. Dia bersyukur menjadi fasilitator dari partai manapun, biasanya kan begitu, dibagi habis. Nah, punten anu kasuhun Pak Undang, kalau DPD mah tidak dapat yang begitu teh. Kecuali kalau dia berteman dengan menterinya begitu ya, atau punya teman dengan Dirjen Bimas gitu ya. Kalau punya teman dengan Dirjen Bimas Islam umpamanya, kita bisa dapat program-program
yang mungkin bisa dibawa ke daerah, khususnya daerah pemilihan beliau. Saya sampaikan lebih transparan seperti itu supaya kita memahami persoalan-persoalan kebangsaan. Tapi saya terus terang saja di DPD juga sama-sama berjuang insya Allah, terutama tadi ada fungsi legislasi dengan keterbatasan yang relatif sedikit sih, cuman strategis. Sebab undang-undang kayak apa kita putuskan kalau nggak disetujui DPR RI ya nggak jadi undang-undang, akhirnya kan gitu. Sebaliknya kita nggak setuju juga kalau DPR putuskan ya sudah, ini berlaku juga kayak Omnibus Law kemarin. DPD tidak mengambil sikap untuk setuju dan tidak setuju, tapi ketika DPR RI memutuskannya ya kita harus menerimanya bersama-sama begitu. Dan kemudian di lapangan ini fungsi kedua adalah pengawasan tadi, bagaimana kami mengawasi berbagai implementasi undang-undang terutama yang terkait dengan komite kami di lapangan. Dan terakhir juga fungsi representasi. Representasi itu artinya saya bisa duduk bersama Bapak Ibu sekalian sebagai representasi dari DPD, kita sama-sama membahas persoalan-persoalan kebangsaan dan keumatan yang kita cintai seperti yang kita lakukan hari ini. Saya hadir sebagai representasi. Tapi representasi ini bisa juga ada unsur pengawasan. Tadi juga terima kasih Kang Undang, paling tidak sudah diantarkan. Ada beberapa persoalan di kalangan penyuluh ini. Kalau yang domain kami tadi misalkan terkait dengan PTSL. PTSL ini sangat bagus kalau penyuluh ini terdepan memperjuangkan PTSL ini, terutama yang tanah-tanah wakaf ini, Pak Undang. Tanah-tanah wakaf ini diperjuangkan oleh bapak-bapak dan ibu sekalian, kemudian masuk ke ranahnya nanti ranah BPN ya. Nah tentu tetap keputusan terakhir sertifikasi tanah itu kan ya tidaknya jadi surat atau tidak jadi surat itu tetap di pusat. Nah disinilah peran DPD bisa ikut katakanlah mengawal, apalagi dari kalangan DPR RI itu sangat bisa bagi yang bermitra dengan kementerian terkait, yaitu Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang ATR dan BPN. Nah, hadirin sekalian yang saya muliakan, di luar itu semuanya kita sebagai umat Islam, terutama para ajengan, para alim ulama, sudah barang tentu kita sangat dituntut ya inovasi dan kreativitas yang luar biasa, terutama dengan dua bekal tadi ya Pak Undang, infak sedekah dan wakaf itu, infak sedekah zakat bahkan sampai ke wakaf itu sebenarnya dahsyat ya. Kalau suatu saat kita duduk lagi ngobrol khusus terkait dengan itu akan sangat-sangat efektif. Di satu sisi Pak Undang kita juga tidak akan bergantung kepada pemerintah dalam hal ini, terutama anggaran-anggaran, karena kadang-kadang jadi PHP gitu ya. Ya, hanya harapan palsu saja kan gitu. Katanya ada pengangkatan sudah setahun 2 tahun nggak jadi lagi, nggak kebagian lagi. Ya kadang-kadang hanya seperti itu. Tapi bagaimana kita keluar dari persoalan-persoalan itu dan kita bisa membangun dengan kekuatan umat yang kita cintai ini Pak Undang. Sehingga tadi saya dengar ada 3.700.000 ya Pak Undang ya penduduk di sini. 3.700.000 lebih. 3.700.000 saya suka ngelamun kia Kang. Saya bilang kalau gerakan infak yang selama ini di masyarakat sudah ada akarnya bagus banget, tinggal disiram dengan ide, gagasan, inovasi yang lebih luas. Ya misalkan jangan besar-besar lah. Yang sekarang ini ada, kemarin saya ketemu di salah satu di Garut ya, di Garut salah satu desa sudah jadi kebiasaan masyarakat tuh, namanya perelek ya. Kemudian infak sedekah, kalau kemarin Pak Ustadz Amang kita baru 500 rupiah, nggak apa-apa sebenarnya 500, kalau naik ke 1000 juga bagus. Tapi tinggal dihitung lah. Kalau pemerintahan kabupaten, dan ini saya pernah sampaikan gagasan ini juga ke Gubernur Riau
dan disambut bahkan diimplementasikan. Cuman saya belum evaluasi seberapa jauh hasil terakhir berapa. Karena penduduk Riau itu hanya 6 juta kan. Jadi 2 kali, cuman 2 kali lipat dari Kabupaten Bandung. Nah, disinilah peran kita sebagai penyuluh memahamkan dan mengawal gerakan ini, misalkan gerakan infak masyarakat. Karena kesan infak itu kan kadang-kadang ya orang mampu, pendapatannya cukup sebesar. Enggak. Kita ingin membangun kesadaran infak itu dari bawah banget. Bahkan bagaimana orang yang merasa tidak mampu pun masih mau menyisihkan duitnya 1.000 rupiah apalagi 2.000 dalam satu hari. Kalau 1.000 kali 1 juta berhasil kita konsolidasikan melalui masjid-masjid, RT-RT, RW sampai ke yang namanya desa, itu nggak kecil, 1 miliar loh kita akan dapat 1 hari. Maka dalam 30 hari akan kita kumpul 30 miliar. 30 miliar kali 1 tahun ya nggak kecil, 36 miliar. Itu bukan uang kecil kalau kita berhasil menghimpun dana itu. Dan dana itu sangat bisa nantinya kemudian kita gunakan misalkan untuk sewa lahan, kemudian diproduksikan, sehingga dari lahan-lahan itu nanti kita akan mendapatkan. Punten anu kasuhun ya Pak Undang. Kalau saja satu penyuluh megang 1 hektar saja, itu bukan hal yang kecil. Megang 1 hektar bersama dengan petani di situ. Dari mana dananya? Dari dana uang infak tadi itu. Tapi 1 hektar itu dipegang oleh 1 penyuluh. Nah, setiap kali panen dalam 3 sampai 4 bulan katakanlah termin itu tentu akan menghasilkan nilai yang tidak kecil. Itu akan sangat signifikan sekali. Karena saya turun ke desa-desa, contoh desa penyuluh misalkan, desa Panyadap di Kabupaten Bandung itu, dia punya potensi tidak kurang dari berapa ya, 17 hektar kalau tidak salah, atau katakanlah 10 hektar. Kalau 10 hektar itu saya katakan dikelola dengan baik, penghasilan bersihnya tidak kurang dari 5 juta per hektar. Kalau itu dalam bentuk beras itu juga sangat besar. 5 juta kali 2 sudah 10 juta. 10 juta kali 10 itu 100 juta. Ya, PAD sudah bisa diambil dari situ. Per tahun bisa dapat tidak kurang dari 100 juta. Kalau kemarin saya ngitung di angka 300 juta. Saya kira itu Kang, bagaimana kita sebagai muslim ya, tambah lagi kita sebagai penyuluh keagamaan, kreativitas menjadi keniscayaan buat kita. Tinggal bagaimana kita, kalau tadi apalagi kalau urusannya ke ekonomi, kita bisa mengembangkan ekonomi, urusannya ke politik, kita bisa memenangkan politik, begitu ya. Dan Pak Undang tadi malu-malu mau menyebut apa gitu. Pak Undang, ya, jadi kalau kita bicara tentang itu semuanya, maka saya katakan tadi bagaimana pemberdayaan ini bisa berjalan dengan baik. Kemarin saya ketemu dengan kurang lebih sekitar 8 kepala desa di Jawa Barat, baru sebesar itu. Saya ajak, karena di desa itu kan sudah ada yang namanya kader PKK. Kalau kader PKK yang rata-rata ibu-ibu, ya Bu ya, kader PKK kan rata-rata ibu-ibu ya, itu digerakkan dengan gerakan infak seperti ini, saya yakin insya Allah kita akan menggeliat dengan geliat yang sangat luar biasa. Kalau ukurannya Jawa Barat, hitung saja. Ya, kalau Jawa Barat itu punya 50 juta, saya katakan gak usah gede-gede, 20 juta aja deh. Pak Ridwan Kamil bisa mengkonsolidasikan para penyuluh, yuk gerak ke masyarakat, kita siapkan mekanisme bagaimana cara memungut uang 2.000-nya, kalikan saja 2.000 kali 20 juta per hari. Bukan per bulan. Per bulannya berapa, per tahunnya berapa. Maka kita akan punya penghasilan yang sangat baik. Salah satu kendala yang paling sering saya dapatkan adalah saha anu mungutna. Nah ini saya sampaikan, jangan kalah oleh Bang Emok. Bang Emok itu punya grup. Satu grup ibu-ibu tidak kurang dari 10-an. 10 inilah mereka dikasih pinjam, kesepakatan mereka bahkan tanggung renteng. Kalau tidak bisa bayar yang minjemnya, maka yang 10-nya tanggung jawab sama-sama. Dan itu jalan dengan renten yang luar biasa. Bang rentenir yang luar biasa. Dia bisa, tujuannya apa? Hanya untuk kekayaan pribadi dan kelompok. Kalau kita insya Allah ridho Allah, plus dunianya pun hasanah dapat. Ini kita bisa.
Kalau Bapak dan Ibu sekalian bisa menghimpun satu RW satu grup dulu deh. Pak Undang terang nggak berapa jumlah RT di Bandung? Belum dihitung. Belum dihitung. Jika ngitung beasnya aja. Sebenarnya 1000 percaya mah hitung sorangan gitu. Jadi kalau satu tadi berapa kecamatan? 31 ya. Kalau 31 kecamatan rata-rata katakanlah rata-ratakan saja 30 RT. Ya. Itu sudah berapa? 30 kali 30. Halo? 900 RT. Kalau 900 RT rata-rata satu grup 10 saja, maka akan terhimpun di situ 900 kali 10 ya 9.000. Ini hitungan-hitungan ala kadarnya. Ya, 9.000 bisa sampai 90.000. Nah, Bapak Ibu sekalian, angka itu sekali lagi saya katakan tidak terlalu sulit ketika kita konsolidasi dengan kepala desa dengan PKK. PKK turun. Ibu-ibu kan biasa nguriling, unggal pagi mungut 2.000. Udah dari situ kemudian dinaikkan ke atas. Koordinatornya ada di tingkat RW. RW koordinatornya adalah kepala desa. Ya, penyuluh mengawasi seluruh jalannya yang terjadi. Dan ini domainnya domain agama. Kenapa? Sebab ini bahasanya infak. Saya sebut gerakannya dengan infak pinjam. Gerakan infak pinjam. Dia minjam, bayarnya gimana? Pakai infak. Cuma nanti diatur pinjamannya berapa untuk kepentingan apa, itu yang harus diatur. Peran kita di situ, cara mengaturnya seperti apa sehingga tidak kebobolan. Kebobolan pun mungkin di bulan atau 3 bulan pertama bisa terjadi. Tapi kalau infak itu terus ngalir, nggak putus, insya Allah akan terus bertambah dan terus berkembang, tidak akan habis. Namanya infak. Tapi kalau kita infak sehari 1 bulan, ya udah diambil, habis, nunggu lagi sebulan sekali. Tapi kalau setiap hari insya Allah ngalir terus. Belum lagi kita masih ingat dengan doa 2 malaikat yang setiap pagi selalu menengadahkan atau selalu berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Yang satu mengatakan, ya Allah berikan pada orang infak ini pengganti. Satunya lagi, Allahumma ya Allah berikan pada orang yang tidak mau infak, diam saja, punya duit, tidak mau infak hari ini, kerusakan. Kan itu doanya. Jadi gerakan ini luar biasa. Belum lagi tadi bicara tentang wakaf. Berapa tadi tuh? 600 tuh? 600 apa? Lokasi. 600 lokasi. Sudah di total berapa tuh ini? Apa nih, Pak? Per lokasinya rata-rata berapa meter? Ini variatif, Pak. Ada yang dari 100 meteran, 1000, 3000 pasti variatif. Ya, rata-rata kanlah 1000 gitu ya. Itu 600 kali 1000 udah 600.000 meter tuh dibagi 10.000 berarti berapa? 60 hektar ya kurang lebih. Betul tidak? Ya sekitar 60 hektar itu bukan lahan yang sedikit gitu. Ya, dan itu juga merupakan salah satu tadi kalau saya gerakannya itu dengan infak itu dibagi 2, Pak. Misalkan kalau 1.500-nya buat konsumtif kategorinya infak sedekah. Kalau yang 500-nya lagi wakaf. Kalau wakaf tidak boleh konsumtif, dia harus produktif. Misalkan tadi kita sewakan ke sawah, sawahnya kemudian bergulir nanti dengan tanaman-tanaman padinya, dan nanti begitu menghasilkan, hasilnya nanti buat sewa lagi. Mungkin dalam 1 tahun sudah bisa menyewa 2 hektar yang tadinya hanya 1 hektar, tahun kedua bisa 2 hektar, tahun ketiga bisa 4 hektar, dan saya kira terus akan berkembang. Cuman memang perlu istiqomah dan ketekunan. Paling tidak saya sampaikan program ini yang saya sedang mulai rintis insya Allah di 18 desa saya sedang berintis ini, termasuk nanti dengan pupuk-pupuknya juga sedang kami rintis, kami pikirkan. Ya seperti itulah Bu, memberdayakan ketidakmampuan kami atau kelemahan kami di DVD. Kenapa DVD tidak punya bargaining position? Terus kenapa DVD itu tidak seksi? Berita-beritanya dianggap
berlalu begitu saja. Kementerian juga tidak tertarik dengan DPD. Cuman mereka menghargai karena ini lembaga negara. Kalau ada RDP tetap hadir. Cuman sesudah itu selesai. Kemitraan di daerah di mana-mana sekali lagi jarang terjadi kecuali ada hubungan-hubungan pribadi sifatnya pertemanan dengan beberapa orang tertentu. Saya kira itu beberapa hal yang saya perlu sampaikan. Kalau boleh dibilang tadi juga kan curhat ya. Nah, giliran saya curhat Pak Undang. Kira-kira curhat saya begitu. Nah, belum lagi kalau nanti Bapak Ibu sekalian misalkan kalau saya bicara satu hal lagi saya sampaikan, saya bermitra dengan Kementerian Agraria. Di Kementerian Agraria itu ada program namanya program reforma agraria. Nah, reforma agraria ini kalau di bawah Kementerian Agraria pertanahan itu tidak kurang dari 9 juta hektar tanah di Indonesia akan diredistribusi alias dibagikan ke masyarakat. Pertanyaannya kita di mana? Kita tanya, kira-kira di Kabupaten Bandung itu ada enggak lahan itu? Nah, ini lahannya asalnya milik negara. Biasanya lahan milik negara ini dikelola oleh yang disebut dengan perusahaan melalui program HGU dulunya, hak guna usaha. Nah, hak guna usaha itu sekarang sudah banyak yang habis, Pak. Dia tidak akan diperpanjang kecuali yang masih produktif. Produktif menghasilkan dengan rakyat masyarakat juga oke hubungannya. Tapi kalau sudah tidak produktif oleh pemerintah di stop, tanah ini berpotensi untuk dijadikan torak, tanah objek reforma agraria. Nah, ini saya kira penting kalau suatu saat penyuluh paham betul program ini sangat dekat dengan masyarakat langsung. Kalau misalkan bapak-bapak, mungkin ada di antara bapak sekarang pernah dengar di daerah bapak di situ, apakah di desa atau di kecamatan, iya ada HGU di situ. Nah, HGU-nya itu kapan habisnya dan seterusnya. Apalagi kalau kenyataannya terlihat oleh kita terlantar dan tidak diberdayakan, itu sangat besar kemungkinannya untuk bisa dijadikan tanah objek reforma agraria kerjasama dengan pemerintahan Bandung, apalagi di bawah Kementerian Agama. Sangat mungkin kita juga mengajukan misalkan tanah wakafnya diminta, katakanlah melalui beberapa orang di situ jadi tanah wakaf 1.000, 10.000, sehektar, 10 hektar mungkin. Kalau dari 100 hektar kita minta 10 hektar, sangat mungkin itu menjadi acuan tersendiri. Itu bisa masuk di program katakanlah Pemda atau pemerintahan daerah dan diajukan nantinya bersama-sama dengan masyarakat di daerah ke tingkat pusat. Karena yang mengambil keputusan langsung adalah tingkat pusat. Itu contoh bagaimana kita mengawal negara ini ketika membuat keputusan dan kebijakan tidak hanya tentang persoalan keagamaan, persoalan pertanahan kalau jatuh ke tangan orang yang tidak berhak menerimanya. Karena di sini menjadi permainan atas nama rakyat, tapi di belakang itu ada pengusaha. Itu juga bisa terjadi. Ya, yang tadinya HGU kalau sudah dari rakyat punten anu kasun. Bapak misalkan, oke, ada tanah tora kemudian dapat bagian 1.000 meter, kalau 10 orang kan 1 hektar. Itu atas nama sertifikatnya, sertifikat Bapak. Tapi begitu diterima sertifikat, bingung juga. Ngolah naon cenah. Akhirnya datang perusahaan atau pengusaha. Sudahlah jual saja. Oh ya udah, jual aja. Berapa? 50 juta dijual atau 20 juta dijual. Dapat duit 20 juta. Tapi PT yang punya pada akhirnya. Ini juga permainan yang harus dihindari, jangan sampai terjadi. Tapi kalau ketahuan memang oleh KPK juga nanti akan diproses. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hapunten anu kasuwun, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, hadanallahu wa yakum ajmain, mugi manfaat, paling tidak ada wawasan tambahan lah terkait dengan DPD itu apa, fungsi kerjanya seperti apa, dan tadi sudah dikemukakan oleh Pak Undang kalau memang ada hal-hal lain yang didugikan memang insyaallah yang kaitan dengan DPD RI dan langsung kaitan dengan Komite 1, tentu saya yang akan menindaklanjutinya. Tapi kalau kaitannya dengan khusus terkait dengan masalah keagamaan dalam hal ini keislaman,
maka nanti teman saya atau salah satu anggota lain, Bu Eni, yang insya Allah saya sampaikan aspirasinya dengan beliau. Ya mudah-mudahan beliau suatu saat bisa berkunjung ke sini, bertemu dengan bapak-bapak penyuluh di sini. Sekali lagi saya aturkan terima kasih, jazakumullah khair jazaa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Pak di Bandung Selatan. Pak Kiai, ini mungkin aspirasi kami gitu ya. Di saat pemilu 2019 yang mungkin salah satu kontestannya adalah Bapak Pak Kiai. Dan mungkin banyak di sini rekan-rekan yang ikut jadi penyelenggara. Dan saya juga kebetulan 2019 itu jadi Panwaslu kecamatan, Pak ya. Kalau sekarang jadi PPK di kecamatan. Mungkin ada rekan-rekan yang di PPS atau sama di Panwaslu atau di PPK barangkali atau di KPPS. Bahkan banyak di antara rekan-rekan kami yang sampai itulah Pak ya, tahulah tahun 2019 seperti apa. Nah, itu yang sudah kami lakukan, kami perjuangkan. Nah, salah satunya membidani untuk lahirnya Bapak sebagai anggota DPD RI. Nah, ini mungkin ini yang akan saya sampaikan sekarang, peran saya sebagai penyuluh agama. Sekarang lagi gencar-gencarnya di pemberitaan Pak ya tentang P3K. Maaf Pak ya, saya bertanya tentang ini. Dengar-dengar ada kabar tentang P3K dan yang dijaring itu kebanyakan sekarang dari guru dan dari kesehatan. Kira-kira dari DPD bisa bantu nggak kami gitu kan? Dari penyuluh agama honorer Pak ya. Terus terang aja Pak, dulu pernah digembar-gemborkan penyuluh agama tuh akan diangkat jadi P3K, gitu kan? Kami juga sekarang belum tahu status kami itu apa sekarang, P3K gitu atau honorer gitu Pak ya. Nah karena kalau disebut P3K ya berarti penghasilannya itu hampir sama dengan golongan-golongan yang ada di ASN gitu Pak ya. Kalau disebut honorer ya gimana ya, memang apa yang kami terima sekarang itu layaknya ya honorer gitu Pak ya. Kira-kira Bapak dari DPD RI bisa bantu nggak gitu Pak kami gitu Pak ya. Karena mungkin banyak di antara rekan-rekan yang udah mengabdi belasan tahun. Terus terang saya pribadi Pak ya, mengabdi jadi penyuluh agama honorer itu dari tahun 2006 Pak. Saya udah 14 tahun Pak ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan Pak Kiai. Mudah-mudahan kata-kata hati saya mungkin sama dengan rekan-rekan yang lain. Itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acan tadi acan perkenalan mendetil kaijina kaduana perkawis penyuluh sesueurna ya teh memang upami tina jam kerja terus lalami ieu kemud 2006 kasihan dah kedahna tos kantor tos ngereng tos gaduh kantor kawan nyarira 2006 abi itu 2009 jadi perkawis eta mah tadi atos ditaroskeun namun seseurna ya teh pastilah berkecimpung di bidang ayana keagamaan terutama aya gaduh pesantren gitu lah. Yang mengingat tentang undang-undang pesantren tadi ku Bapak disinggung sakedik. Ulah sampai ayana perkembangan kepesantrenan kok kurang boga pesantren ketinggalan. Oh ndak itu sakitu Pak itu Bapak. Kekeun sanesna nu paling diteraskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tingkat wilayah termasuk di Kanwilnya lah ya, di provinsi maupun di kota kabupaten itu yang harus betul-betul kita dorong dengan sangat baik. Dorong dengan sangat baik seberapa jauh perjuangannya dengan baik. Di beberapa tempat saya coba buka di sini ada informasi ya, 81 penyuluh agama Islam non PNS Kemenak Pengandaran misalkan
terima SK P3K. Ini untuk tahun 2020 sudah mulai ya sampai 2024. Itu contoh Kang. Makanya perlu kita yang kritis, rajin gitu ke Punten anu Gasun lewat forum ya. Saya juga sangat mungkin menanyakan hal itu bisa, apalagi dengan Pak Wabub yang masih ada sekarang ini, kita sering komunikasi baik dengan beliau. Nah ini penting untuk yang mendorong itu kan nanti bagian kanwilnya, sesudah itu kemudian bersama-sama dengan pemerintah daerahnya Pak di situ yang betul-betul tidak terkecuali masalah tadi kan terkait dengan masalah kepesantrenan. Contoh saya misalkan, saya juga ada pesantren, alhamdulillah dapat dari pusat dapat, kemudian dari kota juga, saya di Depok Pinang. Oh nepangkeun lah ya. Jadi nami mato saya linggih di Depok, terus ya saya jadi nyepang tugas seperti lah di DPD RI. Ayah sekolah di Jaya Pesantren, alit-alitan gitu. Kemarin lumayan, ya angkanya nggak terlalu besar lah. Kalau di total sih sekitar 39-an, lumayan kan buat operasional pesantren, buat menambah. Nah ini dari mana? Ternyata dari anggota DPR salah satunya. Anggota DPR itu yang terkait dengan kementerian terkait dari partai manapun ini ditaroskan. Kalaupun ada, boleh jadi itu hanya buat konstituennya. Kadang-kadang kan begitu. Ini perlu pisan. Hapunten anu gasul, DPD itu yang seperti ini yang sulit. Kami itu kemitraannya kan karena kemitraan murni ya, lebih terkait dengan persoalan pengawasan regulasinya sendiri. Kalau bahasa orang politik itu ada bahasa interlocking politik ya. Politik saling ngunci. Politik saling ngunci itu kalau DPR RI punya bargaining misalkan, muntah dibere, kurang ke mau dibere. Istilahnya, ini anggaran nih, berapa misalkan 50 triliun. Kalau misalkan dari anggota DPR ini umpamanya tidak mendapatkan pengawalan program, ini bukan pemberian, pengawalan program misalkan, kekewe hanya eksekutif yang menggunakannya, tidak berbagi dengan legislatif, itu anggaran bisa dipotong. Kalau DPR punya bargaining begitu, DPD itu tidak punya. Akibatnya kembali kepada persahabatan tadi saja. Kalau saya punya sahabat di Bimas Islam itu sangat mungkin kita ya dicoba sekedik gitu kan. Jika tuker wilayah ini mah ya pamang nanti biasanya ada yang begitu. Tapi kalau bicara Jawa Barat apun tenan kasul. Tapi paling tidak ini satu inspirasi yang sangat baik. Nah, kepesantrenan itu kan saya pernah mendapatkan informasi total anggaran kepesantrenan tahun ini 2020 kemarin itu bisa mencapai 60 triliun. 60 triliun itu kira-kira kalau dibagi pesantren seluruh Indonesia, Jawa Barat dapat berapa? Nah, Jawa Barat dapat berapa pun nanti kota kabupaten masing-masing dapat berapa. Nah itu tergantung kepada kebijakan yang mengusulkan nanti. Yang mengusulkan terutama melalui musrenbangnya. Bahkan kadang-kadang tidak melalui musrenbang. Kalau itu anggaran di tengah-tengah maka kembali kepada pemerintahan daerah termasuk kementerian terkait jika ada di daerah. Seperti Kanwil Kementerian Agama ini kan sifatnya vertikal ya, itunya. Karena kewenangan keagamaan itu masih ada di pusat, ya tidak diberikan ke daerah. Itu juga persoalan yang saya pikir Bapak dan Ibu sekalian, kalau bicara tentang kewenangannya di pusat maka otomatis anggarannya pun dari pusat. Tapi ketika kewenangan itu di-share dan sudah diberikan ke daerah, maka daerah boleh menganggarkan untuk urusan keagamaan khusus di bawah kementerian ini juga bisa masuk kepada anggaran dari APBD dari daerah. Sudah pernah ada belum anggaran dari APBD
kabupaten. Nah, belum pernah. Kenapa? Salah satunya tadi karena kewenangannya dari pusat. Sebenarnya hibah itu boleh-boleh saja, ya, ketika sangat memungkinkan. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian memang kenapa Bapak Ibu misalkan sangat berkepentingan dengan menentukan pilihan yang terbaik, yang memiliki empati atau memiliki perhatian kepada keagamaan, pesantren, penyuluhnya dan lain sebagainya. Disinilah keputusan kita ambil pada saat kita menentukan calon pemimpin kita kemarin 9 itu. Mudah-mudahan yang terpilih ini tong dijauhan, apalagi di musuhan, ya, didekati, kemudian diajak ngobrol, piraku ke aya anggaran di Pemda begitu, ya. Dahulu kayak Pak Aher itu sangat cerdas banget ya, mengalokasikan anggaran-anggaran buat buat berbagai lembaga kalangan itu, termasuk yang disebut Bangub kan, bansosnya, Bangubnya itu betul-betul dugi ke masyarakat, dan saya merasakan itu di tahun 2009 sampai 2014 waktu jantan anggota. Kita itu biasa diwala pusing kering, mudah-mudahan biasa kebuka kapal. Tah perkawis sampai 3 kata ya kan, sok di Paluru. Ya, di Paluru sering-sering kedaya nu ya teh, kedaya nu ngarojokan gitu teh. Kira-kira aku Bandung gitu. Tapi upami dina angka mah terus mendekati P3K kan. Cuman apakah tadi kan apakah memang sudah resmi P3K ini teh, ataukah baru tapi sudah mulai atau belum, baru 2021. Itu juga belum tahu. Karena ini pun kan berlakunya nanti 2021, mulai 2021 sampai 2020. Angkanya juga 1 juta. Jadi satu penyuluh 1 juta angkanya. Wallahualam apakah ada derivasi lain, saya tidak tahu persis. Misalkan yang sekian tahun, apakah atau dipukul rata seperti itu, saya tidak tahu. Tapi kalau lihat angkanya, ketika akan mengatakan tadi nilainya sudah ada di angka segitu, itu sama dengan yang diterima oleh penyuluh yang di Pangandaran, dan memang sudah diberi sertifikat resmi dia sebagai masuk dalam program P3K. Ya mudah-mudahan begitu. Kalau ada itunya kan jelas gitu, angka segitu tuh jangan timbul tenggelam kan gitu kan. Nanti dapat segitu tiba-tiba kan dapat turun lagi. Ini bagaimana ceritanya gitu. Nah, kalau dengan aturannya sudah jelas, berarti jelas pula itunya gitu. Sampai tahun berapanya. Karena yang sekarang masuk itu 2021 sampai 2024. Wallahu Mung seandainya simpelnya petarusan tanya Pak Kiai biasa ngadugikeun anu di luhur, da posisinya atau saya di luhur gitunya. Minimal tahun 2022 mah aya peningkatan kesejahteraan gitu Pak Kiai, tong 1 juta teuing mah. Kalau guru pabrik gitu nya mohon. Kalau guru pabrik ada napi ku penyuluh sanes anu saurna, tapi saurna di atas 3 juta nya. Saurna penyuluh sanes di atas 3 juta. Mohon 6 juta 100. Tah gitu lah pernah masuk. Bilih pada rencana sanes aya nu bari didugikeun. Syukurin kami Jajang Mulyana atas pensiun kita dengan bola. Alhamdulillah dari kecamatan koordinator kecamatan Cangkuang. Nah, sana Cangkuang ya. Cangkuang. Haji alhamdulillah tadi dulu bikin ku Pak Haji anu jantan pertarusan kuring nyaeta tadi terus dugikan perkawis masalah Bang Emo katanya. Itu juga menjadi problem di kangge penyuluh. Mari kan di orang aya pemberdayaan zakat dan wakaf itu ya. Jantan anu jantan pertarusan
seperti apa mensikapinya itu untuk bidang seperti yang bina itu, karena yang saya alami kemarin ya emang tahun sebelumnya saya juga di pemberdayaan zakat, yang saya lihat kadang di teman-teman asatid gitu ya, yang para DKM di situ, beliau kadang kita juga disuruh ada bantuan bansos untuk apa, sembako dan apa dari desa, kita yang jadi dilema juga kadang ini untuk uang sembakonya tuh kurang cukup, dan kadang yang untuk mengantarkan juga kadang tidak kebagian gitu ya. Nah itu jadi triknya seperti apa untuk masalah pemberdayaan ekonomi terutama para asatid ya. Nah, itu karena yang kita kalau mengandalkan tadi sampaikan regulasi lagi ya, kita mah sami nawanto berarti kan ya, tapi mudah-mudahan Bapak Kiai tiasa ngajekeun deui karena tadi sudah disampaikan Ketua FKPAI kanggo kesejahteraan nanti di tahun 2021. Nah, kangge penyuluh kangge teman sarana memang kirang gitunya kami dietakeun dengan keputusan Dirjen Bimas Islam 2000 tahun nomor 288 tentang tupoksi penyuluh, itu tuh emang rada abot Pak di lapangan itu seperti rada abot memanggil samping orang edukasi memberikan pendidikan kepada masyarakat itu lebih dari guru-guru kan khusus di sekolah saja. Kalau kita mengajarkan dari mulai tadi Ustaz itu mulai dari nangtungkeun buminya sampaikan nangtung di kuburan jangan kata ya itu. Jadi intinya mah terus yang kedua, program apa yang kira-kira bisa mengeluarkan penghasilan tambahan kepada penyuluh ya, seperti apa programnya yang harus didudukikan ke jatan bocorannya pakai program-program apa saja mungkin yang harus kita laksanakan untuk kangge menambah income dina 1 juta eta untuk angka eta itu. Terus anu terakhir terkawis masalah P3K tadi ditambahin lagi, jadi terutama ABOG di tahun 2007 keselami termasuk lami di tahun 2007 dengan ya dulu ada nanti katanya tahun 2019 akan ada pengangkatan diterus sampai kadung ke ayeuna gentos Pak presiden datang ke ayeuna kita jajan itulah namanya teh curah kami sampai saat ini ya begini aja, tapi alhamdulillah kami tidak menampik kata Pak Ustaz Kiai tadi orang kegera syukuran, jadi nikmat orang mengasah jengkal katanya, tapi ya alhamdulillah disyukuri, tapi mengharap dan meminta kepada pemimpin yang ada di istana gitu ya, melalui Pak Haji untuk mencurahkan hati kami agar diperhatikan para penyuluh. Nah, itu saja mungkin yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan Pak Haji. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau jumlahnya 54.000 kan sebenarnya kalau hitungan desa itu sekitar 74.000 sekian, 74.900 sekian. Ya hitunglah 70.000 lah umpamanya. Karena kan penyuluh juga ada penyuluh agama lain ya, tidak hanya penyuluh agama. Jadi 74.000. Jadi kalau hampir 54.000, kalau 20.000 ya baru sekitar 40% kira-kira ya. Ya tentu saja tadi sudah saya sampaikan contoh misalkan di Pangandaran sudah mulai bergulir. Saya tidak tahu persisnya untuk Bandungnya harus di Paluru cek saya nanti mudah-mudahan ke Pak Gun paling tidak komunikasikan ini sudah sampai di mana, minimal ada
tahulah kalau seluruhnya alhamdulillah, kalau sebagian juga nanti berapa persen yang mendapatkan itu semua. Nah, jadi terus terang Kang Jajang, saya tidak bisa memberikan jawaban lebih dari itu. Karena terus terang saja secara pengetahuan tentang kepenyuluhan ini saya juga tidak terlalu menguasai. Tetapi secara regulasi memang sama saja, kita perlu memahami regulasi dengan baik ini. Hanya saja tadi ya, saya tetap mengajak paling tidak ke para penyuluh ini. Terus terang saja ini juga satu, saya pertanyaan barusan berbisik ke Kang Megah ini, perhatian pemerintah daerah itu sendiri seberapa jauh itu satu. Yang kedua, apakah mereka juga memberikan, ya katakanlah dalam tanda petik lah, menitipkan program enggak dari Pemda? Kalau konteks itu mungkin secara umum kan ada ya, kita kan untuk seluruh umat sudah mesti, khususnya umat Islam. Dan dampaknya kalau baik di desa itu, yang pertama menikmati kan Pemda. Sebenarnya ketika daerah itu baik, bisa terarah dengan baik melalui pendekatan agama ini, kekompakan masyarakat dengan pendekatan agama ini, baik tadi gerakan infak berjalan misalkan di masyarakat, yang akan merasakan kenikmatan pertama kali adalah Pemda. Ya, Pemda. Dan keinginan pusat juga sebenarnya menyelesaikan persoalan itu dimulai dari desa sampai ke tingkat Pemda. Kalau semua persoalan, jangan semua deh, ya, 50 persoalan selesai di desa, kira-kira negara seperti apa? 50% masalah selesai. Nah itu yang perlu menjadi pemutan orang sadayana. Tetapi saya tetap ya, saya mengapresiasi banget gitu dengan apa yang dilakukan oleh para penyuluh. Dan hapunten dan kasulun sami sareng simkurige, kita tetap kembali ke menjaga niat kita ya. Kepenyuluhan ini satu kemuliaan dari Allah SWT. Saya yakin bukan angka 500.000 yang sejutanya itu kan, tapi ada keberkahan-keberkahan di balik itu yang membuat kita insya Allah jauh lebih dihargai oleh Allah SWT dibandingkan oleh negara yang kita cintai. Boleh jadi negara, pemerintah, termasuk di tingkat daerah kurang perhatian, tapi saya yakin ketulusan kita itu yang pertama kali akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam konteks kepenyuluhan ini. Apalagi Anda disebutkan problem solving ya, menyelesaikan masalah orang dan orang jadi ya untuk urusan tadi kan, dari mulai berdiri di atas mimbar dan berdiri di atas kuburan, itu saat berdiri di atas kuburan saja masih tetap membahagiakan orang yang ditinggalkan. Dan hapunten dan kasuhun ini sanes-sanes mematahan ka mitos biasa yang ada, insya Allah perkawis ikhlas mah ya langkung kuningan. Tetapi kita juga tahu bahwa ikhlas itu bukan sesuatu yang ringan, berat, terus terang saja Pak. Ya, ketika kita kerja tidak dihargai oleh orang lain, kadang-kadang membuat kita juga kurang semangat. Itu juga tidak bisa kita pungkiri ya. Nah, itu pengalaman saya juga. Pengalaman jadi kiai kira-kira begitu. Sekarang mah kan Kang Haji sana kiai. Ya, mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi, dan itu yang bisa saya sampaikan sekali lagi. Namun yang tadi kaitan dengan gerakan-gerakan yang ingin saya bangun melalui gerakan infak charity atau infak community, coba orang tinggal share sekarang di daerah-daerah itu sampai di RT ya, ada DRP, Jarum Retail Partnership, kemitraan retail jarum. Cik di mana? Jadi jarum, orang terkaya di Indonesia itu pemiliknya adalah jarum, pemilik jarum. Konglomerat terkaya duitnya itu berapa ratus triliun atau berapa ribu triliun itu adalah jarum.
termasuk Sampurna. Sampurna juga punya gerakan namanya SRC, Sampurna Retail Community. Nah, saya ingin kita mesti punya komunitas yang lebih banyak. Dia lewat rokok, bukan cuma rokok, walaupun ada rokoknya, tetapi yang lebih banyak justru dagangan lain. Nah, orang Memut Kapayun, bagaimana kita bisa tidak usah menyaingi mereka, tapi paling tidak kita jadi alternatif masyarakat. Memang tidak ringan. Kalau ada kebijakan dari pihak pemerintah daerah masuk ke wilayah begini, ini akan sangat bagus. Tapi tadi Akang bilang kalau bicara regulasi ya begitu, nunggu regulasi, sidang dulu segala macam. Tapi kalau kita aksi di lapangan disambut oleh masyarakat di lapangan, terutama di tingkat RT dengan ibu-ibu PKK segala macam, terutama ibu-ibu PKK bisa kita bina lebih baik lagi pemahaman keagamaannya, terus pemahaman gerakan infaknya. Nah, infak yang biasa tadi paralel cuma sakit, ketika dikelola secara baik itu akan menjanjikan banget. Ya termasuk tadi masalah pupuk, ya kan pastilah hari mahal mah masih mending, ya mah mahal tuh, dicari susah, mahal sih mahal, tapi ada ayam masih mending lah. Walaupun yang tadinya katakan dia beli 100 kilo, ya sekarang karena jarang kita beli cuma 50 kilo. Sekali deh hapunten dan kasih di Senturi, mungkin komunikasi ya saya berlanjut ke Payun. Paling tidak mungkin kalau nanti suatu saat saya ke desa mana, kapan pilih saya. Ya, bekantos maka dia kapan nyadap. Saya penyadap Pak Teddy di sini. Ada yang dari penyadap di sini atau kecamatan Penyadap itu apa kecamatan? Pelan? Silakan jurut mohon di bawah Akang ya. Jadi kan ada desa Penyadap. Ada Akang di kecamatan kan. Ya nanti yang di desanya itu ya kalau saya berkunjung ke sana lagi mudah-mudahan bisa ketemu nanti. Walaupun saya juga tidak bisa banyak-banyak. Ya paling setiap reses itu hanya 18 saja. Itu pun kalau semuanya ke desa. Baru 18 sekali reses. 1 tahun itu sekitar 5 kali. Jadi paling baru 18 kali 5 aja. Ya kali 5 ya kurang lebih sekitar ya 100 desa yang bisa saya kunjungi dalam setahun. Padahal jumlah desa di Jawa Barat 5.300 lebih. Ya. Jadi hapunten anu kasuhun kunjungi ini. Ya. Tapi mudah-mudahan bahasa ini bahasa yang ditampil bahasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe. Channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin ya. Jangan lupa subscribe.